Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas upaya membangun budaya berakhlak yang membahas potensi penghambat dan cara mengatasinya sebagai ASN profesional. Sebelumnya, perkenalkan, halo semuanya, saya Dian Referen Tompiku, nomor urut 45, kelas B, CPNS Batch 1 Kementerian PU BCKW 7 Jayapura. Ayo kita diskusi. Apa saja potensi penghambat internal yang berhubungan dengan pola pikir dan kebiasaan ASN dalam menerapkan nilai berakhlak? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tujuan kita untuk mengidentifikasi potensi-potensi penghambat budaya berakhlak ASN dan mengidentifikasi cara mengatasi potensi penghambat tersebut. Perjalanan budaya berakhlak itu berawal dari pembangunan budaya berakhlak nih. Nah, namun dalam perjalanannya ada potensi penghambat yang harus diidentifikasi dan diatasi dengan strategi yang tepat. Kita akan bahas bersama potensi penghambat budaya berakhlak dan cara mengatasinya. Pertama, pola pikir sekedar rutinitas. ASN merasa cukup nih hanya menyelesaikan tugas sesuai prosedur tanpa inisiatif. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan melakukan pelatihan dan coaching, sehingga seorang ASN bukan hanya fokus pada teknis, tetapi juga pada pengembangan pola pikir, soft skills seperti problem solving dan critical thinking. Budaya asal Bapak senang. ASN jadi lebih fokus menyenangkan atasan dibandingkan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Dan atasinya, pimpinan harus menjadi contoh nyata, lead by example, sehingga teladan dari pemimpin ini akan mendorong staf untuk menirunya. Ada juga penguatan sistem apresiasi, sehingga ASN yang menunjukkan inisiatif itu bisa diberikan penghargaan. Lingkungan kerja yang tidak mendukung. Ini ada komunikasi yang buruk, budaya senioritas yang kental, dan tekanan politik dan birokrasi yang kompleks. Bagaimana ini cara mengatasinya? Yaitu dengan menciptakan forum diskusi rutin yang mana setiap orang tanpa memandang jabatannya bisa saling tukar pikiran. Lalu penerapan manajemen terbuka dari pimpinan menyampaikan tanggung jawab kepada ASN sehingga staf akan mengikuti. Lalu sistem merit berbasis kinerja. Penghambat ketiga, keterbatasan sumber daya. Nah, ada fasilitas kerja yang tidak memadai. Jadi, menghambat ASN nih dalam bekerja secara optimal, anggaran pelatihan yang minim, juga kurangnya dukungan regulasi. Nah, kalau kurang dukungan regulasi ini jadinya tumpang tindih secara aturan dan bisa menghambat kinerja ASN. Cara mengatasinya dengan melakukan optimalisasi sumber yang ada, melakukan skala prioritas anggaran, juga advokasi dan usulan perbaikan regulasi. Penghambat keempat, kurangnya sistem penilaian dan umpan balik yang efektif. Ini penilaian kinerjanya subjektif, umpan baliknya juga tidak konstruktif, tidak ada reward dan punishment yang jelas juga nih. Cara mengatasinya bagaimana? Dengan mengembangkan indikator kinerja individu yang terukur, lalu melakukan sistem coaching dan mentoring yang berkelanjutan, juga penerapan sistem reward dan punishment yang konsisten. Penghambat yang terakhir, kurangnya pemanfaatan teknologi dan inovasi. Kurangnya pemanfaatan teknologi itu bisa dilihat dari kesenjangan digital, ketimpangan akses teknologi, juga kesenjangan kemampuan literasi digital. Cara mengatasinya, kita akan kurangnya inovasi dan motivasi dulu deh. Ada ketergantungan pada instruksi, kurangnya pemahaman tujuan organisasi, stres dan burnout. Sehingga cara mengatasinya, ini untuk kurang inovasi digital ya, pelatihan literasi digital yang terstruktur, investasi pada infrastruktur digital yang andal, juga membangun budaya inovasi. Adapun cara mengatasi ASN yang kurang inovasi, pertama memberdayakan ASN untuk mengambil keputusan, lalu melakukan komunikasi visi misi secara rutin, dan program kesejahteraan karyawan.
Saya percaya mengatasi penghambat-penghambat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pimpinan maupun ASN itu sendiri. Sehingga membutuhkan 1. Kesadaran, 2. Aksi nyata, 3. Kolaborasi bersama, agar budaya berakhlak akan semakin kokoh tertanam dalam diri ASN. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.